السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام والقيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الخواص والعوام، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين اعتصموا بدين الإسلام. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم ترحمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال أيضا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita berusaha mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dengan cara berusaha dengan sekuat tenaga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjauh dengan mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus berusaha menjauhi apa-apa yang telah dilarang olehnya. Mudah-mudahan dengan aktivitas takwa ini kita semua diberikan keberkahan hidup, kelapangan hidup, baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Jemaah Jumat rahimakumullah, di tengah wabah penyakit yang hiruk pikuk sekarang ini melanda dunia, tidak terasa kurang lebih 8 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita semua. Setelahnya Ramadan akan pergi meninggalkan kita dalam waktu yang lama, yang bisa jadi kita tidak akan bisa jumpa lagi dengan Ramadan tersebut. Bukan karena Ramadan tersebut yang tidak datang lagi, tapi mungkin saja umur kita yang tidak cukup lagi. Oleh karena itu, hal yang perlu kita lakukan pada saat ini adalah dengan cara memaksimalkan, mengoptimalkan aktivitas ibadah-ibadah Ramadan kita, agar kita bisa menjadi hamba yang bertakwa seperti apa yang Allah inginkan, la'allakum tattaqun. Di antara hal-hal yang perlu kita optimalkan, yang pertama adalah berupaya sekuat tenaga untuk mengejar Lailatul Qadar atau malam Qadar. Sudah lazim bagi kita umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa satu hal yang istimewa yang paling dicari-cari oleh kita orang yang beriman di bulan Ramadan ini adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa demikian? Karena malam itu adalah malam yang mulia, di mana di malam itu amal ibadah kita ditingkatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam itu juga adalah satu malam yang menurut Al-Qur'an adalah malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Allah berfirman dalam surah Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Namun demikian, malam yang spesial ini, malam yang mulia ini, oleh Allah Subhanahu wa taala dirahasiakan keberadaannya. Para ulama berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar ini jatuh pada malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Akan tetapi ulama-ulama yang soleh yang telah mengalami malam Lailatul Qadar pun berbeda-beda berpendapat. Ada yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar ini bisa dilihat dari awal pembukaan Ramadan. Seperti tahun ini, malam pertama bulan Ramadan adalah malam Jumat. Kalau menurut Imam Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, seperti yang dinukil di dalam kitab I'anatul Talibin, jika awal Ramadan, awal malam Ramadan terjadi pada malam Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam tanggal 27 Ramadan. Berbeda lagi dengan pendapat Imam Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Khasyah Al-Bajuri. Beliau menyebutkan kalau malam Ramadan terjadi pada malam Jumat, maka
Malam Lailatul Qadar jatuh pada malam tanggal 29. Ulama saja berbeda pendapat tentang malam Lailatul Qadar, apalagi kita yang tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, kita yang awam-awam ini harus mengazamkan diri dari malam 21 Ramadan sampai malam 22 Ramadan sampai seterusnya sampai malam 30 Ramadan harus kita perkirakan bahwa itulah malam-malam Lailatul Qadar. Di situ di malam 10 terakhir ini kita harus berusaha meningkatkan amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua tidak ketinggalan malam Lailatul Qadar. Para ulama menyebutkan sekurang-kurangnya malam Lailatul Qadar itu kita dapatkan yang pertama minimal kita sholat maghrib berjamaah di masjid. Yang kedua minimal kita sholat isya berjamaah di masjid. Yang ketiga minimal pada malam itu kita sholat tarawih berjamaah di masjid maupun di rumah. Dan terusnya minimal kita sholat subuh berjamaah di masjid. Insya Allah kalau kita melakukan hal tersebut, minimal tersebut di malam tanggal 21 sampai tanggal 30, kita insya Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, termasuk orang-orang yang insya Allah ditingkatkan pahalanya menjadi 1000 bulan lebih. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah melakukan i'tikaf. Sebagaimana biasa kita lakukan pada tiap-tiap tahun Ramadan. Namun pada saat sekarang ini di wabah pandemi yang melanda kita ini, ada mungkin pemerintah dan lain sebagainya menyarankan untuk iktikaf di rumah. Bagaimana agama Islam menyikapi hal tersebut? Apabila kita nukil di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Imam Nawawi menyebutkan iktikaf dilakukan tidak bisa tidak harus di masjid. Hal ini berdasarkan ayat yang berbunyi wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Iktikaf itu harus dilakukan di masjid. Akan tetapi Imam Nawawi juga ketika mensyarah sebuah hadis yang ada di dalam Sahih Muslim, beliau menyebutkan apabila terjadi sakit atau ada penyakit yang melanda satu negeri, maka iktikaf boleh dilakukan di rumah dan pahalanya pun sama dengan apa yang dilakukan di masjid, dengan syarat kita sudah terbiasa melakukan iktikaf di tiap-tiap tahunnya ke masjid. Insya Allah nilainya pun sama baik di masjid maupun di rumah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di akhir-akhir Ramadan ini juga kita dianjurkan untuk terus memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa Ramadan ini dikatakan bulan mulia? Karena dalam bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan Nabi mulia? Karena kepada Nabi Muhammad telah diturunkan Al-Quran itu. Kenapa malaikat Jibril dikatakan malaikat yang mulia? Karena Al-Quran turun melalui malaikat Jibril. Lailatul Qadri inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sungguh kami turunkan Al-Quran itu, kata Allah, fi Lailatul Qadr, di malam Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itulah bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu, dengan meningkatkan ibadah membaca Al-Quran kita, dengan meningkatkan i'tikaf kita, dengan berusaha mengejar Lailatul Qadar kita, mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik dalam hidup kita. Karena belum tentu tahun depan kita masih hidup, kita masih bisa menikmati Ramadan yang lainnya. Amin, amin, Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الله